Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Desir. Semua orang yang lewat di sekitarnya segera berhenti. Mereka menatap Suke dengan heran. Kemudian mereka menggelengkan kepala dengan sinis. Merah Februari dari fraksi surga yang meledak, minta obat. Sobat, tidak ada yang bisa meminta obat dengan cara ini. Tuan Zeng akan mengabaikan seorang kultivator di tahap sintesis bentuk yang berteriak-teriak di bawah pagoda secara langsung. Siapa yang membuat keributan di sini? Seorang biksu prajurit berjalan keluar dari pagoda saat ini. Biksu prajurit ini dicukur dan lebih terlihat seperti biksu sungguhan. Suke membungkuk pada biksu prajurit dan berkata dengan sopan, "Saya Merah Februari dari fraksi surga yang meledak. Saya di sini untuk meminta obat dari Tuan Zeng." "Pergi saja, Tuan Zeng tidak akan melihatmu." Biksu prajurit itu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya saat dia akan berbalik dan pergi. "Mengapa? Apakah bulan atau warnanya salah? Saya bisa mengubahnya?" Suke segera bertanya. Sebelum biksu prajurit memiliki waktu untuk menjawabnya, Suke mengangkat kepalanya dan berteriak lagi, "Tuan Zeng, fraksi surga ungu Februari datang ke sini untuk meminta obat dari Anda." "Tuan Zeng, Merah Agustus dari fraksi surga yang meledak datang ke sini untuk meminta obat darimu." "Tuan Zeng, Juni hijau dari fraksi surga yang meledak." Diam, biksu prajurit menghentikan Suke dan berkata dengan malu, "Ini bukan masalah bulan atau warna. Anda harus berhenti membuat kebisingan di sini." Tuan Zeng sangat kesal. Dia fokus pada persiapan konvensi pil ilahi dan tidak punya waktu untuk bertemu denganmu. "Konvensi pil ilahi? Apa artinya?" Suke bertanya dengan heran. Bahkan Jiang Hongyan memandang biksu prajurit itu dengan rasa ingin tahu. Prajurit biksu berkepala telanjang berkata dengan suara rendah, "Amitabha, kita tidak boleh berbicara tentang hal-hal sekuler di depan Sang Buddha. Silakan datang ke pagoda dan saya akan memberitahu Anda." Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya untuk mengundang Suke dan Jiang Hongyan memasuki pagoda. Di dalam pagoda juga banyak orang yang sedang membakar dupa dan menyembah Buddha. Biksu prajurit berkepala telanjang memimpin Suke dan Jiang Hongyan ke tengah lantai pertama pagoda. Kemudian, dia berhenti dan berkata dengan suara rendah kepada mereka, "Karena kamu tahu tempat ini, kamu harus tahu peraturan Tuan Zeng. Namun, kalian berdua benar-benar datang ke sini pada saat yang canggung hari ini." Lord Zeng berfokus pada Divine Pill Convention, yang akan diadakan 2 hari dari sekarang. Selama periode ini, dia hanya akan melihat alkemis. "Oh, kebetulan sekali. Mungkin kamu tidak percaya, tapi aku juga seorang alkemis." Suke cukup senang mendengarnya. Sebagai seorang kultivator maha kuasa, dia tahu cara bermain piano, bernyanyi, dan menyempurnakan serta menyiapkan mantra, meskipun dia belum menguasai keterampilan itu. "Kamu juga seorang alkemis?" Biksu prajurit berkepala telanjang memandang Suke dengan heran dan bertanya, "Bisakah Anda memberitahu saya tingkat mana yang telah Anda capai sebagai seorang alkemis? Dan bisakah Anda menyiapkan pil untuk menyembuhkan penyakit orang biasa?" "Saya seorang alkemis bintang 4. Saya dapat menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan untuk orang berusia 3 tahun hingga 80 tahun. Tapi saya tidak bisa menyembuhkan penyakit ginekologi." Suke mulai menyombongkan diri tanpa ragu. Biksu prajurit berkepala telanjang mengerutkan kening dan berkata, menggelengkan kepalanya sedikit, "Saya khawatir seorang alkemis bintang 4 tidak cukup." "Astaga, apakah Anda meremehkan Actov Sein? Sekarang saya memiliki lebih dari 1 juta acting Tov Points. Saya bisa menjadi alkemis bintang 9 dengan membaca buku keterampilan yang dibeli dari sistem dengan mudah." Suku hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Jiang Hongyan berkata dengan lembut, "Bisakah Anda memberitahu kami mengapa Tuan Zeng hanya melihat alkemis? Dan mengapa dia mengadakan Divine Pill Convention ini?" Terus terang, putri Tuan Zeng menderita penyakit aneh, tetapi Tuan Zeng dan beberapa alkemis bintang 9 tidak dapat berbuat apa-apa untuk membantunya. Oleh karena itu, Lord Zeng menyelenggarakan konvensi ini untuk meminta obat dari semua orang di dunia ini. Anda seharusnya memperhatikan banyak orang bergegas masuk dan keluar dari tempat ini. Mereka semua datang ke sini membawa obat-obatan mereka. Biksu prajurit berkepala telanjang itu menghela nafas,
seolah-olah dia juga merasa masalah ini cukup sulit untuk ditangani. Terkesiap. Suke langsung tersentak. Bagaimana mungkin Tuan Zeng punya anak perempuan? Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang biksu memiliki anak perempuan? Kunjungi freeomegaebnul.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Putri kecil sakit. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Hongyan bertanya dengan rasa ingin tahu saat ini. Biksu prajurit bertelanjang kepala itu menggelengkan kepalanya. Disinilah letak masalahnya. Perlu Anda ketahui, fisik putri kecil cukup unik. Dia tidak bisa berkultivasi. Oleh karena itu, Tuan Zeng memberinya makan dengan segala macam harta langka untuk memperpanjang hidupnya. Namun, dia tidak ingin makan apapun baru-baru ini, tidak peduli makanan lezat dari darat dan laut, ramuan, pil berharga, atau makanan biasa. Dia akan memuntahkan apapun yang dia makan. Setelah mengatakan itu, biksu prajurit berkepala telanjang menghela nafas. Aduh, setelah beberapa hari, putri kecil menjadi kuyu, yang membuat hati kita sakit untuknya. Bagaimana dia bisa menderita penyakit aneh seperti itu? Jiang Hongyan bertanya dengan heran. Suke menyalakan matanya dan berkata, ini bukan penyakit aneh. Itu hanya anoreksia. Apa yang harus kita lakukan jika anak tidak mau makan? Kita harus menghajarnya saja. Tidak, pil tablet pencernaan akan menyembuhkannya. Anoreksia, apakah Anda benar-benar tahu penyakit ini? Dan apakah tablet pencernaan itu? Biksu prajurit berkepala telanjang itu bertanya dengan tergesa-gesa, setelah senang dengan kata-kata Suke. Bahkan Jiang Hongyan juga terkejut, karena dia tidak menyangka Suke akan mengetahui penyakit ini. Suke menjawab dengan senyum tipis, saya tahu segalanya tentang penyakit ini. Aku bahkan tahu alasannya. Makanan yang dia makan setiap hari terlalu halus, dan dia bosan makan makanan itu, yang mempengaruhi selera dan sistem pencernaannya. Mungkin dia juga menderita beberapa penyakit mental. Semua ini menyebabkan dia anoreksia. Dia tidak mau makan apapun dan memuntahkan apapun yang dia makan. Terkesiap. Biksu prajurit berkepala telanjang, yang benar-benar bingung, tidak bisa menahan napas karena dia terkesan dengan kata-kata Suke. Lagi pula, analisis Suke beralasan dan cukup meyakinkan. Meskipun Jiang Hongyan tidak tahu arti istilah seperti sistem pencernaan atau penyakit mental, dia juga mengetahui penyebab penyakit putri kecil dengan cara yang kacau. Rekan kultivator saya, apakah Anda benar-benar tahu cara menyembuhkan penyakit ini? Biksu prajurit berkepala telanjang itu bertanya dengan penuh semangat. Suke mengangguk sambil tersenyum, tepat. Saya akan mencoba untuk menyembuhkan penyakit ini. Namun, Anda harus mengizinkan saya untuk melihat Tuan Zeng terlebih dahulu. Lagi pula, saya di sini untuk meminta obat darinya. Senyum itu membeku di wajah biksu prajurit berkepala telanjang itu. Dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, sejujurnya, Tuan Zeng telah pergi untuk mengundang Pak Tua Pil Iblis untuk memurnikan pil selama konvensi ini. Orang tua pil iblis juga merupakan peran utama dari konvensi ini. Namun jangan khawatir, jika Anda benar-benar bisa menyembuhkan penyakit ini, Anda bisa menghadiri konvensi yang akan diadakan 2 hari lagi. Dan jika Anda berhasil, Tuan Zeng akan memberikan apapun yang Anda minta. Tidak, aku, Suke mulai berkata. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Jiang Hongyan mengenakan pakaiannya dengan lembut. Dia berkata dengan senyum lembut saat dia melihat biksu prajurit berkepala telanjang, kami akan mendaftar untuk menghadiri Divine Pill Convention. Amitabha, terima kasih Nona muda. Aku akan mengambil piring pil ilahi untukmu. Biksu berkepala telanjang itu membungkuk pada Suke dan Jiang Hongyan dengan gembira. Kemudian, dia pergi dengan tergesa-gesa. Suke bertanya sambil menatap Jiang Hongyan dengan rasa ingin tahu, gadis kecil, mengapa kamu menyeretku ke sini sekarang? Bagaimana jika Tuan Zeng menolak memberi kami ramuan penyembunyian surgawi ketika saya menyembuhkan putrinya? Jangan khawatir, saya katakan sebelumnya bahwa Tuan Zeng adalah orang yang eksentrik. Tapi dia juga orang yang menghormati kata-katanya. Lagi pula, putri kecil adalah putri kesayangannya, yang lebih penting dari apapun. Jadi, kata Jiang Hongyan sambil tersenyum. Sebelum Jiang Hongyan bisa menyelesaikan kata-katanya, Suke berkata sambil tersenyum, jadi, jika kita bisa menyembuhkan putrinya, kita bahkan bisa meminta Tuan Zeng untuk menghadapi kaisar, apalagi ramuan penyembunyian surgawi kan? Jiang Hongyan terkejut dengan kata-kata Suke yang tidak terduga.
Jika Tuan Zeng benar-benar setuju untuk menghadapi Kaisar, itu akan menjadi solusi optimal untuk masalah mereka. Mereka bahkan bisa membatalkan rencana untuk mendapatkan ramuan penyembunyian surgawi. Rekan-rekan kultivator saya, ini adalah lempeng pil ilahi. Datang saja ke sini 2 hari dari sekarang dengan itu. Tolong bantu kami untuk menyembuhkan penyakit putri kecil kami. Biksu prajurit bertelanjang kepala kembali dengan piring kayu kecil di tangannya. Sebuah nomor diukir di piring kayu. Oke, sampai jumpa dalam 2 hari. Suke menerima piring kayu itu sambil tersenyum. Lalu dia pergi, memegang tangan Jiang Hongyan. Konvensi pil ilahi, bukan? Anoreksia, kan? Act of Sein telah meraih kemenangan. 2 hari berlalu dalam sekejap. Suke tidak terbiasa tinggal di tempat ini. Dia hampir pingsan karena bau dupa. Untungnya, dia bisa meninggalkan tempat ini setelah 2 hari. Kalau tidak, dia pasti sudah lama pergi. 2 hari kemudian, Divine Pill Convention akhirnya dibuka. Secara umum, konvensi ini adalah kompetisi alkimia. Ketika Suke tiba, area terbuka di luar pagoda penuh dengan penonton. Lebih dari 100 tungku alkimia ditempatkan di tengah area ini. Setelah perhitungan yang cermat, Suke menghitung setidaknya 500 tungku alkimia di area ini. Ini berarti setidaknya 500 orang telah mendaftar untuk mengikuti kompetisi alkimia ini. Bagaimana bisa begitu banyak alkemis berkumpul di sekte Myriad Buddha? Bagaimana jika seseorang benar-benar membuat pil yang bisa menyembuhkan anoreksia? Suke berkata dengan heran. Bagaimanapun, anoreksia hanyalah penyakit rumit di bumi yang tidak dapat disembuhkan. Dunia para pembudidaya yang luas ini penuh dengan para pembudidaya yang berbakat dan cakap. Anoreksia tidak bisa membuat semua orang di dunia ini bingung. Suke mengerutkan kening dan khawatir seseorang akan menyembuhkan penyakit ini di depannya. Jangan khawatir. Jika kita gagal kali ini, kita masih bisa berbicara dengan Tuan Zeng. Jiang Hongyan berkata dengan lembut sambil memegang tangan Suke. Dia mengenal Suke dengan cukup baik. Jika dia yakin tentang sesuatu, dia akan ceria dan percaya diri daripada cemberut. Suke menggelengkan kepalanya. Aku tidak gugup, tetapi khawatir seseorang dapat menyembuhkan penyakit ini sebelum aku atau, jika anoreksia putri kecil itu serius, pil yang aku buat mungkin tidak cukup efektif untuk menyembuhkannya. Itu tidak masalah, pergi saja, aku akan di sini menunggumu. Jiang Hongyan berkata sambil tersenyum sambil menyentuh wajah Suke dengan lembut. Keyakinan melonjak di hati Suke. Lalu dia berkata sambil menganggukkan kepalanya, tunggu kemenanganku kembali. Setelah mengatakan itu, dia segera bergerak maju ke area kompetisi. Sementara itu, Suke hanya bisa tersenyum. Pantas saja pria sukses selalu didukung oleh wanita hebat. Jiang Hongyan tidak hanya hebat, tetapi juga perhatian. Dia benar-benar wanita sempurna yang cantik luar dalam. Baru saja, Suke dibingungkan oleh beberapa pemikiran yang mengganggu. Dia mengkhawatirkan hal-hal sepele seperti apakah seseorang akan menyembuhkan penyakit ini di depannya. Orang biasa hanya akan menghiburnya setelah mengetahui itu, dan berkata, ayo, kamu bisa pada akhirnya. Namun, Jiang Hongyan berbeda. Dia hanya berkata, pergi saja, dan aku akan di sini menunggumu. Yang bisa diartikan sebagai dia tidak peduli apakah Suke akan berhasil atau gagal. Satu-satunya hal yang dia inginkan adalah Suke akan kembali padanya setelah menyelesaikan bisnisnya. Semua ini dapat diringkas dengan satu kalimat langsung. Saya tidak peduli apakah Anda akan berhasil atau gagal. Bagi saya, Anda adalah orang yang paling penting. Suke berjalan melewati kerumunan menuju pintu masuk yang dijaga oleh beberapa biksu prajurit. Kemudian, dia menyerahkan piring pil ilahi miliknya. Para biksu prajurit mengantarnya masuk dan membawanya ke tungku alkimia. 587. Ini adalah nomor di piring Suke, yang juga merupakan nomor tungku alkimia miliknya. Rupanya, saat Suke mengikuti kompetisi ini, lebih dari 580 orang telah mendaftar lebih dulu darinya. Jadi, nomornya tertinggal, dan dia harus duduk dalam posisi yang tidak mencolok. Hampir semua alkemis lainnya duduk di depan tungku masing-masing. Tungku alkimia yang paling mencolok, yang ditempatkan di garis depan, masih kosong. Biasanya, Suke akan meminta untuk mengubah posisinya saat ini. Act of Sein harus selalu menjadi sorotan. Bagaimana dia bisa tinggal di sudut? Namun, sekarang dia sama sekali tidak peduli tentang ini.
Karena seseorang menatapnya dengan lembut di tengah keramaian, itu sudah cukup baginya. Dong! Pada saat ini, seorang biksu membunyikan bel dan nada bel yang renyah terdengar. Selamat datang kedatangan Master Alkemis Bintang 9 Senior Yun Yang Zi. Seorang lelaki tua melangkah masuk bersamaan dengan teriakan biksu itu. Kemudian dia berjalan ke salah satu tungku alkimia di garis depan. Semua alkemis di daerah ini segera menatap pendatang baru dengan hormat. Para penonton berada dalam kekacauan. Tuhanku, Tuan Zeng benar-benar banyak akal. Dia bahkan mengundang Yun Yang Zi ke sini. Senior Yun Yang Zi adalah salah satu alkemis Master Bintang 9 yang langka di benua Xuanzhen. Hanya sedikit orang yang cukup bergengsi untuk mengundangnya. Tidak apa, dikatakan bahwa Tuan Zeng bahkan mengundang Pak Tua Pil Iblis ke sini. Omong kosong, dengan cara ini, konvensi pil ilahi ini akan menjadi kompetisi para ahli itu. Tentu saja, kecuali para ahli yang cukup terampil untuk memurnikan pil yang bisa menyembuhkan putri kecil, semua alkemis lainnya hanya ada di sini untuk mengisi posisi itu. Haha, benar, bunga lebih indah jika menonjol di antara dedaunan hijau. Dengan cara ini, orang bisa tahu seberapa kuat para ahli itu. Ketika para penonton berbicara tentang kebaktian hari ini, Suki juga menatap lelaki tua itu. Dia hanyalah seorang lelaki tua berambut putih biasa, yang cukup umum di dunia para pembudidaya. Namun, gelarnya sebagai Master Alkemis Bintang 9 cukup langka. Tampaknya kata Tuan adalah satu-satunya perbedaan antara seorang alkemis guru dan seorang alkemis. Namun, celah kekuatannya sangat besar sehingga banyak orang bahkan tidak bisa mengisinya sepanjang hidup mereka. Di Gunung 5 Elemen, seorang alkemis bintang 9 hampir seperti dewa. Di 4 benua, seorang alkemis bintang 9 juga sangat luar biasa. Namun, seorang kultivator yang telah mencapai alkemis master bintang 1 dari alkemis bintang 9 akan disukai oleh keluarga dan sekte yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, Master Alkemis Bintang 9 muncul di benua Xuanzhen, yang akan disembah dan disanjung oleh banyak tokoh besar di 4 benua. Dong! Pada saat ini, nada bel lain terdengar. Selamat datang kedatangan Zuo Feng Senior Master Alkemis Bintang 9. Saat berikutnya, lelaki tua lain masuk. Para penonton kembali gempar. Bibir Suke berkedut. Benua Xuanzhen lebih kuat dari 4 benua, seperti yang diharapkan. 2 alkemis Master Bintang 9 bisa muncul bersama. Dong! Tak lama, bel dibunyikan lagi. Selamat datang kedatangan Tuan Zeng. Dong! Selamat datang kedatangan Pil Iblis Senior Grandmaster Alkemis Bintang 1. 2 teriakan mengejutkan semua alkemis di daerah ini. Bahkan para ahli seperti Yun Yang Zi dan Zuo Feng menatap para pendatang baru dengan hormat. Pada saat yang sama, para penonton benar-benar gempar. Omong kosong, Pak Tua Pil Iblis benar-benar diundang oleh Tuan Zeng. Dia adalah satu-satunya Grandmaster Alkemis di benua Xuanzhen. Menakjubkan, sekarang penyakit putri kecil pasti akan sembuh. Sepertinya Lord Zeng mengeluarkan biaya yang luar biasa kali ini. Orang tua Pil Iblis terkenal karena temperamennya yang buruk. Dia tidak akan menunjukkan rasa hormat kepada siapapun. Tidak ada yang bisa mengundangnya dengan mudah. Ketika para penonton sedang berbicara, Suki juga menatap para pendatang baru itu. Dia melihat seorang pria parubaya berperut gendut yang berjalan ke panggung sambil menggendong seorang gadis kecil kurus kering bersamanya. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua berkulit gelap berjalan di belakang mereka sambil berpikir. Orang tua ini mengabaikan kegemparan para penonton. Dia dibawa ke tungku alkimia yang ditempatkan di tempat paling depan di area tersebut. Rupanya, pria parubaya berperut buncit yang tampak seperti Buddha Maitreya adalah Tuan Zeng. Pria berkulit gelap di belakangnya adalah satu-satunya Grandmaster Alkemis, Pak Tua Pil Iblis. Namun, gadis kecil yang berada di samping pria parubaya itu, yang pasti putri kecil yang menderita anoreksia, menarik perhatian Suke. Meskipun dia sangat kurus, fitur wajahnya sangat indah. Gadis kecil ini berdiri di atas panggung dengan manis. Tidak heran begitu banyak orang yang sangat mencintainya setelah dia sakit. Ini sedikit merepotkan. Melihat itu, Suke mau tak mau menyentuh rahangnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dia sangat kurus. Saya kira dia belum makan apapun untuk waktu yang lama. Saya khawatir pil pencernaan tidak akan berfungsi dalam kasus ini.
Namun, setelah beberapa saat, matanya sedikit cerah. Sepertinya aku harus menggunakannya kali ini. Saya sangat menghargai partisipasi Anda dalam Divine Peel Convention ini untuk putri saya. Lord Zeng memberikan pidato pembukaannya yang sederhana kepada para alkemis di area ini. Kurasa kalian semua sudah tahu tentang situasi putriku. Saya mengatur konvensi pil ilahi ini untuk mencari ramuan. Jika Anda dapat membantu putri saya mendapatkan kembali nafsu makannya, saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan telapak tangannya untuk menyentuh kepala putri kecil itu dengan penuh kasih sayang. Dia akan memberikan semua yang dia miliki dan mengabulkan segala macam permintaan untuk menyelamatkan putrinya. Tentu saja, ini juga merupakan kepercayaan diri seorang kultivator di puncak panggung kendaraan hebat. Hanya beberapa pembudidaya di benua Xuanzhen yang bisa menyaingi dia. Oleh karena itu, dia setuju untuk mengabulkan segala macam permintaan jika seseorang dapat menyelamatkan putrinya. Tuan Zeng, kami akan melakukan yang terbaik. Banyak alkemis menjawab dengan percaya diri saat mereka menundukkan kepala dan melipat tangan mereka kepada Tuan Zeng. Terima kasih. Lalu, dengan ini saya umumkan konvensi pil ilahi dimulai secara resmi. Lord Zeng mengangguk pada para alkemis sambil tersenyum. Dong! Kebaktian dimulai ketika seorang biksu membunyikan bel. Kemudian banyak alkemis mengaktifkan tungku pil di depan mereka dan memulai pemurnian pil dengan memasukkan bahan ke dalam tungku. Beberapa alkemis tidak segera memulai pemurnian. Setelah memperhatikan putri kecil dengan hati-hati, alis mereka berkerut dalam konsentrasi saat mereka mulai merenungkan situasinya. Yun Yangzi dan Zhuo Feng menatap putri kecil dengan serius. Tampaknya sangat sulit bagi mereka untuk mencari solusi. Orang tua pil iblis, yang berdiri di garis depan, tenggelam dalam pemikiran mendalam sejak awal seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Tuan Zeng, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada putri kecil. Sebuah suara terdengar dari belakang tiba-tiba saat ini. Semua orang di area ini, termasuk hadirin, terkejut dan berusaha mencari pembicara. Mereka menemukan seorang pemuda tampan yang mengangkat lengannya dengan senyum tipis. Orang tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Apa? Bagaimana pemuda seperti itu bisa menjadi seorang alkemis? Dia terlalu muda. Alkemis yang bisa menghadiri Divine Peel Convention setidaknya harus mencapai level bintang 6. Tidak mungkin pemuda seperti itu menjadi alkemis bintang 6. Berengsek, apakah dia yang meminta obat di sini beberapa hari yang lalu? Namanya meledakkan sesuatu kan? Tidak, namanya adalah Merah Februari dari fraksi surga yang meledak. Tidak, namanya adalah Februari Ungu dari fraksi surga yang meledak. Apa yang kamu katakan tidak benar? Namanya June Green dari fraksi surga yang meledak. Omong kosong, siapa namanya? Banyak orang mengenali bahwa yang mengangkat tangannya adalah Suke. Tuan Zeng, yang berdiri di atas panggung, juga menatap Suke. Lalu dia juga sedikit mengernyit. Sepertinya dia juga berpikir pemuda seperti itu tidak akan mampu. Putri saya merasa tidak enak badan sekarang. Saya khawatir dia tidak bisa menjawab pertanyaan Anda, teman muda saya. Silakan sebutkan pertanyaan Anda, saya akan menjawabnya dengan mewakili putri saya. Tuan Zeng, yang memiliki secercah harapan, akhirnya menjawab dengan senyuman. Tidak, saya khawatir Tuan Zeng tidak dapat menjawab pertanyaan saya, kata Suke sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Orang-orang lainnya di daerah ini mengubah ekspresi mereka, mata mereka terbelalak. Orang ini benar-benar berani. Beraninya dia mengatakan tidak pada Tuan Zeng? Oh, betulkah? Tuan Zeng bertanya sambil tersenyum. Tapi senyumnya bahkan bisa membekukan darah para penonton. Suke berjalan dengan senyum tenang. Sebenarnya, aku bukan hanya seorang alkemis, tapi juga seorang dokter. Nama panggilan saya adalah dokter ajaib tertinggi. Saya ahli dalam pengobatan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Anda harus tahu bahwa ada 4 cara diagnosis: lihat, dengar, tanyakan, dan rasakan denyut nadinya, bukan? Oleh karena itu, sebelum menyiapkan obat, saya harus mengetahui keadaan putri Anda secara pribadi. Kamu pandai mengobati penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Tuan Zeng sedikit mengubah ekspresinya setelah mendengar itu. Sikapnya juga menjadi kurang agresif. Setelah beberapa saat merenung, dia berkata sambil menganggukkan kepalanya, "Oke,
kamu bisa mendekat dan menyatakan pertanyaanmu. Suke berjalan ke atas panggung dan menatap putri kecil sambil tersenyum. Putri kecil itu sedikit pemalu dengan orang asing. Setelah ditatap oleh Suke dari dekat, dia menundukkan kepalanya dan ingin mundur. Putri kecil, jangan takut. Saya hanya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Jika kamu bisa menjawabnya, aku akan memberimu boneka Barbie, kata Suke sambil tersenyum. Mendengar itu, putri kecil berhenti melangkah mundur. Kemudian dia mendongak dengan malu-malu dan bertanya dengan suara kecil, apa itu boneka Barbie? Kunjungi freeomegaebnul.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Saya hanya ingin tahu apakah Anda sedang marah. Oh, maaf, salah pertanyaan. Lihat, ini boneka Barbie. Suke tersenyum saat dia mengeluarkan boneka Barbie edisi terbatas kelas atas yang baru saja dibeli dari toko sistem. Mata putri kecil terbuka lebar. Sepertinya dia cukup tertarik dengan mainan ini. Bahkan para penonton pun penasaran, karena mereka belum pernah melihat barang semewah itu sebelumnya. Sekarang, kamu harus menjawab pertanyaanku dulu, dan aku akan memberikannya kepadamu, oke? Suke bertanya dengan nada demagogis seolah-olah dia adalah seorang guru. Bahkan Tuan Zeng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening pada tindakan Suke. Namun, putri kecil itu berkata, sambil mengangguk dengan kooperatif, oke. Bagus, gadis yang baik. Inilah pertanyaan pertama saya. Ketika Anda sedang makan, apakah Anda merasakan sesuatu di tenggorokan Anda yang tidak dapat Anda keluarkan atau telan? Tidak. Putri kecil menggelengkan kepalanya setelah memikirkannya sebentar. Namun, matanya masih tertuju pada boneka di tangan Suke. Suke berkata sambil tersenyum, bagus. Inilah pertanyaan kedua, saat Anda makan, apakah Anda merasa makanannya tidak enak, atau apakah Anda merasa mual saat melihat makanan? Kali ini putri kecil menjawab langsung tanpa ragu, keduanya. Anak yang baik, oke, saya tidak punya pertanyaan lain. Boneka Barbie ini milikmu sekarang? Suke menyerahkan boneka itu kepada putri kecil sambil tersenyum. Terima kasih saudara, putri kecil itu cukup senang. Dia berlari ke Suke dan mendapatkan boneka itu dengan gembira. Dia bahkan tidak lupa berterima kasih kepada Suke. Pada saat ini, Suke berdiri dan berkata sambil menatap Tuan Zeng dengan senyum tipis, Tuan Zeng, pada dasarnya saya dapat menyimpulkan bahwa putri Anda, yang pilih-pilih makanan, menderita anoreksia. Fraksi surga meledak kami memiliki setidaknya 100 metode untuk menyembuhkannya. Apa? Tuan Zeng bertanya dengan heran. Apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh? Para alkemis lainnya juga tercengang saat mereka memandang Suke dengan tak percaya. Bahkan Yun Yangzi dan Zuo Feng menatap Suke dengan heran. Ini adalah penyakit aneh yang tidak seorang pun dari kita dapat menemukan metode terapi bahkan dengan memeras otak kita. Bagaimana orang ini bisa mengatakan dia memiliki 100 metode untuk menyembuhkannya? Apakah kamu sedang bercanda? Omong kosong. Pada saat ini, teriakan marah terdengar. Semua orang berbalik dan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Orang yang memarahi adalah Patua Pil Iblis yang telah lama diam. Dia berkata dengan dingin sambil menatap Suke, aku belum pernah mendengar tentang anoreksia konyolmu. Beraninya pemuda seperti itu berbicara omong kosong di depanku? Putri kecil adalah orang biasa. Dia tidak bisa menelan makanan apapun karena organ vitalnya telah dimanjakan oleh pil dan ramuan langka. Omong kosong. Suke kesal. Dia berbalik dan berkata dengan marah, kamu tidak tahu apa-apa. Hentikan omong kosongmu. Apakah Anda tahu di mana Anda berada? Apakah Anda tahu Anda tidak bisa mengatakan kata-kata kotor ketika ada anak-anak? Mulutmu penuh dengan kata-kata kotor yang jelek. Apakah Anda benar-benar orang yang beradab? Anda. Apa yang akan kamu katakan? Saya harap Anda dapat mengetahui situasinya dengan jelas dan berpikir dua kali sebelum mengatakan sesuatu. Bukankah itu gejala omong kosong yang baru saja Anda katakan anoreksia? Ini sangat mudah bagi anggota fraksi surga yang meledak. Suke mengutuk Patua Pil Iblis dengan menunjuk ke arahnya. Reaksinya yang tiba-tiba mengejutkan Patua Pil Iblis. Putri kecil itu juga tertegun. Tuan Zeng tercengang. Semua orang di daerah itu juga sangat terkejut di tempat. Bagaimana bisa seorang pria bermulut kotor menyalahkan orang lain sebagai tidak beradab?
Dia tidak memiliki pengetahuan diri sama sekali. Lebih penting lagi, orang yang dia kutuk adalah Patua Pil Iblis. Semua orang di benua Xuan Zhen tahu sifat buruk dari Patua Pil Iblis. Semua orang tahu dia mudah tersinggung. Tidak ada perbedaan antara memprovokasi dia dan mencari kematian. Bagus, sangat bagus. Junior yang bodoh. Orang tua Pil Iblis sangat marah sehingga matanya penuh dengan niat membunuh, seolah-olah dia akan membunuh Suke. Suke bertanya dengan marah, sambil melebarkan matanya, apa yang baik? Saya cuma mau nanya bagusnya apa? Apakah Anda pikir saya akan menamparkan wajah Anda dengan membuat pil untuk menyembuhkan putri kecil? Tidak, kamu salah. Saya keluar. Ini tidak dapat diterima untuk anggota fraksi surga yang meledak. Pamitan. Setelah mengatakan itu, Suke berbalik dengan anggun dan hendak pergi, mengejutkan semua orang di daerah itu.